Hai, aku Yohan. Selama hampir 1 tahun ini, aku menjadi orang yang malas. Ya, bisa dibilang malas banget. Karena hal yang tidak kulakukan dan kubiarkan lebih banyak daripada hal yang kulakukan. Hal yang akan kukatakan nanti semuanya berasal dari pengalamanku tentang kenapa aku bisa malas hingga membuatku tidak upload video di platform sosial media apapun, yang padahal membuat video adalah hobiku. Juga tentang cara keluar dari rasa malas, dan juga caraku keluar dari rasa malas, yang padahal udah rajin dan produktif, tiba-tiba malas lagi. Malas itu membunuh, boy. Asli. Dia akan membunuh hari yang lu jalani, kerjaan lu, kesempatan lu untuk berkembang, bahkan bisa ngincer mimpi lu kalau ini udah jadi kebiasaan. Aku mengalaminya hampir 1 tahun ini. Bagaimana rasanya menjadi malas banget, malas belajar, malas buat video, mungkin malas bernafas. Nggak sampai kayak gitu. Mungkin agak pau ya kan, kok bisa terus-terusan malas, kok bisa sampai hampir setahun. Cuma hal malas inilah yang membuatku sadar bagaimana aku ketika malas, hal apa yang membuatku jadi malas, dan tahu berbagai cara bagaimana diriku dapat mengatasi rasa malas ini. Tapi apapun itu, hal malas inilah juga yang membuatku kembali sadar untuk membuat video lagi, seperti ini. Ini juga sebagai tantangan bagiku untuk kedepannya. Apakah aku bakalan tetap konsisten untuk tetap membuat video, atau malah berhenti di tengah jalan padahal aku sudah menemukan tips-tips untuk atasi rasa malas ini. Jadi ya, aku harap ini dapat bermanfaat juga untuk kalian. Jadi, hal apa yang membuatku malas? Hal yang membuatku malas biasanya adalah banyaknya kerjaan. Selalu begitu. Setiap aku melihat banyaknya pekerjaan yang akan kulakukan, aku kayak, pening kali kepala aku, nanti aja lah kerjain capek. Selalu gitu asli. Padahal ketika aku memaksakan diriku untuk melakukan tugas itu, ternyata mudah dan cepat selesai. Dari tugas-tugas yang sedikit juga bisa. Kayak menunda tugas-tugas yang kita anggap kecil. Padahal selama kita menunda tugas ini terus-terusan, nantinya tugas ini malah menjadi kerjaan yang banyak dan besar. Jadi yang kusadari adalah, rasa malas itu datang ketika diriku belum ngerjain tugas itu. Ketika diriku sudah terlanjur melakukan tugasnya, nantinya rasa malas itu udah nggak ada lagi. Jadi kerjain aja dulu. Mau ringan, mau berat, urusan belakangan. Yang penting gerak aja dulu, jangan nganggur. Tipsnya bagaimana? Rasa malas itu kan terjadi karena kesalahan kita dalam pengambilan keputusan. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan antara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kita lebih memilih pilihan yang dimana di pilihan itu kita nggak capek, nggak habisin banyak energi, dan santai sesaat. Jadi apa yang dilakukan untuk atasi rasa malas ini? Wow. Yang pertama, sadari. Dengan menyadari kenapa aku malas, aku jadi bisa bertanya pada diriku pada saat itu, kenapa sih aku malas? Ini termasuk malas-malesan gak sih? Aku jadi tahu kalau aku sedang malas. Satu-satunya pilihan yang diriku punya ketika tahu dan sadar bahwa ini adalah rasa malas, adalah dengan tidak malas, bangkit, dan selesaiin tugas yang kita tunda. Sadarilah. Yang kedua, aku belajar selama malas ini begitu banyak waktu yang kelewati dan kuhabiskan begitu saja tanpa melakukan apapun. Membuatku menjalani hari yang buruk tanpa menciptakan dan mengubah sesuatu di dalam diriku. Padahal untuk menjalani hari yang baik dan menjadi pribadi yang lebih baik, ada 4 waktu yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah waktu ibadah, yang kedua adalah waktu makan, yang ketiga adalah waktu belajar, yang keempat adalah waktu untuk tidur. Yang ketiga, membagi tugas dan kendalikan pikiran. Untuk melakukan suatu kegiatan, kamu tak perlu memikirkan hal-hal yang berat, seperti belajar. Belajar kan terdiri dari menulis, membaca, mendengar, dan hal-hal lain yang buat males. Kalau aku, biasanya ketika akan belajar, hal yang kupikirkan pertama adalah pikirkan saja dahulu untuk mengambil pulpen. Nggak usah pikirin macam-macam ke depannya. Pegang pulpen aja dulu. Nah, kalau udah, lanjut lagi pegang buku. Ntar lanjut lagi baca halaman, hingga membangun suatu kegiatan yang namanya belajar. Semua itu ditentukan dari pikiran. Untuk membuat kenyataan dan kebiasaan baru, harus dimulai dengan cara berpikir. Cara berpikir akan merubah tindakan. Tindakan akan merubah kebiasaan. Kebiasaan akan merubah karakter. Karakter akan mengubahnya menjadi kenyataan. Mikir. Memang terkadang ketika diriku sudah menjadi produktif, ada kalanya diriku ini balik lagi ke masa-masa males, nggak belajar lagi, banyakin rebahan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, intinya kita jangan menyerah, kita harus terus nyoba untuk balik lagi ke masa-masa produktif. Nggak usah terburu-buru, pelan-pelan aja untuk berubah. Kayak aku ini udah challenge hari keberapa ya untuk berubah tidak malas. Pertama, ya itu dia dariku, kuharap dapat bermanfaat untuk kalian. Like jika suka, komen jika ada yang ingin ditambahkan, dan share jika menurut kalian ini adalah video yang bermanfaat. Intinya, jadilah diri sendiri. Karena di tahun lalu, aku membuat video seakan-akan aku menjadi seseorang yang selalu rajin dan produktif dan tahu bagaimana tips-tips, bagaimana cara atasi rasa malas. Kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang aku hanya ingin menjadi diriku sendiri yang saat ini, yang awalnya ini, yang sekarang ini masih menjadi pemalas,
terus mencoba untuk belajar apapun yang aku suka, dan terus mencoba untuk keluar dari rasa malas. Ya, mari sama-sama terus belajar dan malas menjadi malas. Aku Yohan. Bye.